Ya, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang adjektif. Oke. Di video sebelumnya sudah kita bahas part of speech bagian pronoun ya. Sekarang yang kedua adalah adjektif. Adjektif maknanya adalah kata sifat. Apa fungsinya kata sifat? Itu adalah kata yang bertugas untuk menjelaskan kata benda. Jadi tugasnya kata sifat adalah menjelaskan kata benda atau mendeskripsikan kata benda. Adjektif sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu limiting adjective, yang fungsinya adalah untuk membatasi, dan yang kedua adalah descriptive adjective, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan, seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke judul pertama, yaitu kita bahas tentang limiting adjective. Satu, limiting adjective. Limiting adjective memiliki beberapa bagian. Ada artikel, demonstratif, posesif, kemudian indefinite, quantity, dan yang terakhir adalah numeral. Seperti itu. Jadi limiting adjective memiliki 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari inisial 5 ini bisa kita singkat menjadi adepin ya. Adpin. Di limiting adjective sekarang kita singkat menjadi LA saja ya. Seperti itu. Adpin atau limiting adjective itu bertugas untuk membatasi. Yang pertama adalah artikel, kita bahas satu persatu. Artikel maknanya adalah kata sandang ya. Kata sandang. Jenisnya ada dua, seperti aja. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Yang jelas ini cuma ada satu, yaitu the, sedangkan yang tidak jelas ada
dan an. Seperti itu. Untuk pemakaiannya mereka sama saja. Untuk maknanya dulu ya. Maknanya the bisa rata-rata dimaknai dengan arti itu, kata the. Sedangkan dan en maknanya se. Se itu bisa seekor, bisa sebuah, bisa seorang, dan lain-lain. Pokoknya se ya. Kita yang ke the saja dulu. Untuk the semua bisa menggunakannya, baik dari noun countable, uncountable, atau singular, atau plural, semuanya bisa menggunakannya. Seperti itu ya. Sedangkan dan en, dia hanya digunakan untuk kata benda yang countable dan dia singular. Seperti itu. Penggunaannya seperti ini. Contoh saja langsung. Example, the car. Benda countable dan dia singular. Atau the water, dia uncountable ya. Bisa juga digunakan oleh the. Kemudian the apple. Ketika dia bertemu, kata the bertemu dengan huruf vokal, ya tadi ini huruf konsonan semua ya. Kalau dia bertemu dengan huruf vokal, makna cara bacanya berubah menjadi i nantinya. Jadi the apple, the apple. Di sini the car, the water. Di sini the apple. Jika dia bertemu dengan huruf vokal. Sedangkan yang tidak jelas, artikel ini dan en ini, ketika dia menggunakan yang konsonan, contoh car atau water, dia tidak bisa ya, karena dia hanya bertemu dengan yang terhitung saja, benda yang bisa dihitung. Itu, atau contoh yang lain, seperti itu. Dia menggunakan karena huruf yang di sebelah artikelnya adalah huruf konsonan. Sedangkan jika dia bertemu dengan huruf hidup atau huruf vokal, contohnya kata apple tadi, maka dia menggunakan an apple. An apple. Seperti itu ya. Kemudian ada kata university. University ini walaupun dia berawalan atau berinisial U, tapi kan cara bacanya dia U ya. U, university. Maka dia menggunakan artikel yang bukan yang an. University, karena dia berbunyi konsonan. Pun sama, saya punya kata our di sini. Walaupun dia berawalan H, artinya dia huruf konsonan, tapi cara bacanya dia menggunakan kata sehingga kita menggunakan artikel yang an. Jadi bukan hurufnya ya, tapi bunyinya. Seperti itu. Lanjut kita ke yang kedua. Yang kedua yaitu demonstratif. Kata
tunjuk. Nah, demonstratif itu ada yang singular, ada yang plural. Singular ada this dan that, sedangkan di plural ada this dan those. Maknanya this ini, kalau that itu ya, yang ini tunggal, yang ini jamak. Contoh, for example, ini buku ini baru. This book is new. Buku ini baru. Ini kita menggunakan yang singular ya. Nah, kata tunjuk atau kata demonstratif yang adjektif haruslah diikuti oleh benda ya. Kan dia tunggal harus menggunakan kata kerja yang tunggal pula. Berbeda dengan yang plural, contohnya buku-buku ini baru. Jadi ada banyak ya bukunya. Jadi these books ya are new. Di buku-buku ini baru. Jadi kita menggunakan kata kerja yang jamak juga atau yang plural juga. Seperti itu. Begitupun yang that, sama saja. Buku ini baru. Buku itu baru. That book is new. Kalau buku-buku itu baru, those books are new. Lanjut ke yang ketiga, yaitu possessive. Possessive adjective, yaitu kata yang menunjukkan kepemilikan. Possessive adjective itu ada dua. Yang pertama adalah possessive adjective sendiri. Possessive adjective contohnya my, your, our, seperti itu ya, yang sudah saya jelaskan di materi pronoun kemarin. Possessive adjective. My itu diikuti oleh benda, my book, your car, our class, my teacher, my father, your mother, your aunt, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah possessive genitive. Possessive genitive itu ada dua. Yang pertama yang A adalah yang hidup. Yang kedua nanti yang mati ya, kurang lebih seperti itu. Yang hidup itu contohnya buku Andi atau ayah Andi. Kita menggunakan seperti ini. Andi, S. Andi's father. Seperti itu ya. Andi's father. Jadi ada koma di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika namanya orang tersebut berakhiran S, contoh Anis,
ibunya Anis misalkan ya, cukup ditambahkan koma saja. Anis mother. Seperti itu. Yang ketiga, itu jika bendanya jamak, contohnya guru-guru, ya, ruangnya para guru, itu atau apa ya contoh yang bagus ya? Buku saja ya, atau kendaraan, mobil. Mobilnya para guru. Jadi teacher, ini para guru, mobil itu car. Jadi cukup kita tambahkan koma di atas, apostrofnya saja. Itu menunjukkan kalau gurunya banyak dan memiliki mobil, seperti itu. Kemudian yang B, ada 3 ya tadi ya. Yang pertama yang biasa, yang kedua yang memang namanya berakhiran S, yang ketiga karena dia jamak dan berakhiran S juga. Yang kedua yang B, yang benda mati, contohnya seperti buku bahasa Inggris, atau pintu mobil, atau apa, itu saja, pintu mobil misalkan ya. Pintu mobil, kita tulis mobilnya dulu, car, kemudian door, pintu mobil. Jadi balik, ayah Andi, ibu Anis, mobil para guru, pintu mobil. Atau bisa juga kita menggunakan pola yang lain, yaitu kita tetap di pola bahasa Indonesia, pintu itu door, mobil itu car, tapi kita tambahkan kata of di tengah-tengahnya. Door of car. Jadi ada kata of. Pintu mobil, seperti itu. Buku bahasa Inggris, English book, atau book of English, kurang lebih seperti itu. Posesif yang adjektif. Lanjut, kita ke yang keempat, indefinite quantity. Quantity itu jumlah, indefinite tidak jelas, artinya jumlah yang tidak jelas. Apa maksudnya jumlah yang tidak jelas? Ya, kita tidak bisa memprediksi berapa jumlah dari kata benda tersebut. Setelah dijelaskan oleh kata sifat itu, ada satu, dia banyak, ada sedikit, ada beberapa, dan ada setiap. Ada 4 ya, untuk menjelaskan kata jumlah yang tidak jelas itu. Oke. Banyak itu ada much untuk yang benda bisa dihitung, dan many untuk benda yang bisa dihitung. Sedikit ada little untuk yang tidak bisa dihitung, dan few untuk benda yang bisa dihitung. Beberapa bisa menggunakan some,
Kemudian bisa juga menggunakan several. Kemudian setiap bisa menggunakan each, bisa menggunakan every. Seperti itu. Sebagai contoh, banyak uang. Much money. Money termasuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Karena kita tidak tahu dalam satu lembar kertas uang itu ada jumlahnya berapa atau nominalnya berapa belum bisa dipastikan. Makanya itu uang masuk ke benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian contoh yang lain, sedikit air. Little water. Atau beberapa orang. Some people. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini kata-kata sifat ini seperti much, little, atau some itu masuk ke yang tidak jelas karena dia tidak bisa diprediksi berapa isinya, berapa jumlahnya, berapa kepastian angka yang berada di dalam benda-benda tersebut. Selanjutnya adalah numeral. Yaitu angka ya, atau jumlah. Angka di sini ada 4 bagian. Yang pertama, cardinal number, itu yang biasa. Contohnya ya 1, 2, 3, 4 atau bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian ada ordinal, yaitu bertingkat. Kalimat bertingkat atau angka yang bertingkatan ya, biasanya dicirikan dengan ada kata hurufnya di atas ST. Untuk yang kedua ada ND, yang ketiga ada RD, yang keempat ada TH, dan seterusnya. Cara bacanya first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan seterusnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke yang lainnya. Kemudian setelah ordinal ada multiple. Multiply yaitu kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Cara bacanya ya once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, dan times berikutnya ya. Artinya kali dia ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Untuk 1, 2, 3 dia punya arti sendiri ya, itu tadi once, twice, thrice, 4 times, 5 times, dan seterusnya. Untuk 1, 2, 3 dia punya nama sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu fraction, itu pecahan itu contohnya ya 1/2 atau 4/7 atau
3/9, dan seterusnya. Khusus untuk fraction, saya contohkan di sini. Contoh 5/2 misalkan ya. Yang atas pembilangnya disebut cara baca pembilangnya ini kan pembilang dan penyebut ya bahasa Indonesia ya, pembilang penyebut itu dibaca kardinal, sedangkan yang bawah penyebutnya dibaca dengan cara ordinal. Jadi cara bacanya 5/2 adalah 5 second. 5 second. Jadi pernya tidak perlu dibaca, cukup 5 second. Begitu. Misalkan saya contohkan lagi 2/5 jadinya 2/5. 2/5. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Untuk 1/2 itu bisa dibaca 1 second atau paling sering dibaca a half. Itu cara bacanya. Kemudian 1/4 bisa kita sebut 1/4, tapi lebih umumnya dibaca a quarter, 1/4. Seperti itu ya. Yang lainnya biasa baca atas dan bawah seperti ini tadi. Itu untuk limiting adjektifnya. Jadi sudah 5 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dia. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu descriptive adjective. Disingkat menjadi DA. Descriptive adjective adalah kata sifat yang bertugas untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kata benda. Dia memiliki banyak anggota, lebih banyak daripada limiting adjective yang hanya 5. Ada karakter, quality, size, age, temperatur, shape, color, dan nation. Oke. Jadi ada 8. Karakter, contohnya karakter itu ya baik, kind, ada bahagia, happy, itu karakter seseorang ya. Kualitas itu bisa good, baik. Kemudian ada bad, jelek. Size ukuran nih bisa big, bisa small. Age ya tua, bisa old, bisa young. Kemudian temperatur bisa kita gunakan hot, bisa juga cold. Shape bisa kita pakai square, kotak ya, kotak, bundar, atau segitiga, triangle, dan seterusnya. Color bisa red, bisa blue. Kemudian nation bisa Indonesian, Chinese, Japanese, Asian, American, seperti itu ya. Saya tulis Asian aja. Jadi di descriptive adjective ada 8
yang bisa kita singkat juga sebenarnya untuk gampang dipahami, yaitu ca, ku, si, at, ca, ku, si, at, sya, ko, nat. Seperti itu ya. Caku, siat, sakonat. Karakter, quality, size, age, temperature, shape, color, and national. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di situ untuk pembuatan sebuah frase nantinya kita sesuai urutan yang ada, sesuai urutan delimiting baik deskriptif juga. Pertama, saya contohkan, for example, mobil pertama saya. Mobil pertama saya. Kita analisa di sini. Saya itu adalah posesif, ya, artinya dia menggunakan LA yang ketiga. Pertama juga LA yang kelima. Kemudian mobil adalah noun. Seperti itu ya. Jadi cara pentranslatannya adalah sesuai urutan. Jadi 3 dulu. My first car. Seperti itu. Itu untuk yang limiting. Coba kita untuk yang deskriptif. Contohnya buku hijau mahal. Buku di sini adalah noun, hijau di sini ada color. Kalau itu DA yang ke-7, kemudian mahal adalah expensive. Expensive adalah quality ya. Jadi dia masuk ke DA yang kedua. Sehingga cara translate-nya adalah mahalnya dulu. Expensive green book. Itu kalau menggunakan DA. Bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya antara limiting adjective dan descriptive adjective? Maka terjadi rumus baru, yaitu LA plus DA plus N. Ya, LA plus DA plus N. Jadi LA-nya sesuai urutan, artikel, demonstratif, posesif, indefinite, numeral. Begitupun DA-nya sesuai urutan, ada karakter, quality, size, age, temperature, shape, color, and nation. Kemudian yang noun paling belakang, kata bendanya paling belakang. Contoh, for example, sebuah meja besar tua yang warna merah, tua warnanya coklat gitu ya, coklat. Nah, segitu aja dulu.
Sebuah meja besar tua, coklat. Sebuah adalah LA, yang ke satu kali artikel, meja adalah noun, besar adalah DA, DA yang ketiga, tua adalah umur ya, jadi kita menggunakan DA yang keempat, coklat adalah DA juga yang ke-7. Sehingga jika ini ditranslate menjadi LA dulu, besar dulu, B tua, O coklat, brown, baru ke meja, table. A big old brown table. Jadi sesuai urutan mana yang duluan, seperti itu. Jadi di sini saya review sedikit. Limiting adjektif, adjektif ada dua, yaitu limiting adjektif dan descriptive adjektif. Limiting adjektif memiliki 5 pasukan atau 5 kelompok, yaitu artikel, demonstratif, possessive, indefinite, quantity, dan numeral. Seperti itu. Semuanya sudah saya jelaskan. Ya. Numeral, artikel seperti apa, demonstratif seperti apa, possessive seperti apa, indefinite quantity, dan numeral. Kemudian di descriptive adjektif ada 8 kelompok atau 8 pasukan. Ada karakter, quality, size, age, temperature, shape, color, dan nation. Kalau disingkat menjadi Chaku, Siat, Chakonat. Kalau yang limiting tadi disingkat menjadi Adepin ya. Untuk penggunaannya dia menggunakan rumusan LA/DA plus N. Sehingga ketika ini belum saya jelaskan tadi, ini namanya adalah sebuah frase atau bahasa Inggrisnya adalah phrase. Yang lebih tepatnya adalah noun phrase ya. Noun phrase karena diketuai oleh kata benda. Seperti itu. Jadi sesuai dengan urutan LA yang terkecil, DA yang terkecil, kemudian noun. Seperti itu. Sekian saja pertemuan untuk adjektif. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan videonya, masih banyak materi-materi menarik yang akan kita bahas. Kemudian sampai jumpa.